Terlihat, Pak. Oke. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Oke. Selamat pagi, Pak. Ya, hari ini kita akan masuk ke materi pertemuan berapa ya? 11 ya? 11 apa 12 sekarang? 11 ya? 11 kelihatannya ya. Jadi terkait dengan desain proyek 2. Jadi kalau yang satu kemarin itu kan desain tentang apa? Macam-macam abstraksi ya. Yang ini sudah masuk ke tahapan kedua, diimplementasi dari materi-materi abstraksi yang kita pelajari kemarin ya, untuk membuat sebuah brand identity atau yang sering kita sebut dengan logo ya. Jadi di materi kedua ini kita akan diskusi tentang bagaimana cara dalam mengeksplorasi penggunaan metode-metode untuk memecahkan masalah pada komunikasi visual ya. Artinya bagaimana menggunakan abstraksi itu, simplifikasi, repetisi, kemudian line and shape, dan kemudian kombinasi yang sudah kita bahas itu untuk dikembangkan menjadi sebuah simbol visual pada sebuah bisnis atau korporasi atau organisasi dan macam-macam ya. Atau yang biasa kita kenal dengan logo ya. Jadi brand business identity, corporation identity dan sebagainya itu ya. Nah, seperti halnya dalam proyek abstraksi, kita akan memilih satu objek untuk digunakan, ya, kemudian kita simplifikasi, dan satu dari metode abstraksi lainnya. Artinya kita setelah proses simplifikasi bisa kita gunakan repetisi, line and shape, kemudian kombinasi, atau campuran dari itu, boleh. Misalkan ada kombinasi dan juga repetisi, boleh. Kalau memang hasilnya bisa bisa dipertanggungjawabkan dan secara filosofis maknanya lebih kena, misalkan ya. Saya pakai 2 Pak, setelah simplifikasi repetisi sama kombinasi, boleh. Ya. Nah, ini contoh beberapa ini ya, Oke, mana ini pennya? Oh, ini. Ini contoh beberapa hasil dari logo-logo yang dibuat dari 4 proses itu gitu ya. Simplifikasi, repetisi, line and shape, dan kombinasi ya. Nah, ini objek apa nih? Nah, bisa nebak ini objek apa? Yang sebelah sini? Ya, semuanya ya. Tang ya. Nah, di sebelah kiri, paling kiri itu kita lihat itu pakai metode apa itu? Simplifikasi ya. Ini adalah simplifikasi. Yang kedua, ini apa? Repetisi ya. Repetisi pengulangan, diulang jadi 3 begini. Kemudian yang ketiga ini line and shape ya. Ada garis, kemudian di situ juga ada shape-nya dicampur begitu, dan ada juga kelihatan di sini lebih terbuka ya. Diintegrasi antara background sama foreground-nya itu menyatu ya. Jadi sekatnya atau outline-nya itu tidak enclose ya. Sangat kelihatan di sini. Kemudian terakhir ini apa ini? Kombinasi ya. Kombinasi objek dengan letter form key ya. Nah, ini adalah contoh sederhana ya dari implementasi beberapa abstraksi yang kita pelajari kemarin menjadi sebuah brand identity ya. Oke. Dalam membuat logo ini ya, prosesnya pertama adalah mendefinisikan masalah dasar dulu ya. Jadi sama dengan halnya kemarin, coba kita pilih satu pekerjaan di mana seseorang itu menggunakan alat atau objek dalam pekerjaannya itu, gitu ya. Objek yang kita pilih harus sesuai dan familiar dan tidak rumit untuk dikenali orang. Kalau rumit, misalkan Anda ada pekerjaan, misalkan misalkan ya, montir itu identik dengan apa perangkatnya, misalkan yang dipakai itu apa, montir itu solder misalnya ya, atau apa montir yang ini ya, apa namanya,
Apa biasanya? Kunci Inggris bukan, Pak? Kunci Inggris ya, lebih tepatnya ya. Itu yang sebenarnya. Sebenarnya selain itu banyak ya, kunci Inggris atau mungkin juga baju ya. Tapi baju itu kan susah dikenali. Yang identik dengan si montir itu misalkan ya. Eh, Bajunya montir dengan bajunya orang pemadam kebakaran itu berbeda apa enggak? Biasanya berbeda ya. Meskipun sama-sama apa namanya seragamnya itu ya. Sama-sama untuk melindungi dia misalkan, tapi berbeda. Jadi coba pilih objek yang benar-benar melekat dengan itu. Pak Tani misalkan identik dengan cangkul. Meskipun mungkin Pak Tani juga sering bawa arit, kemudian atau apa ya? Atau yang jelas dia nggak bawa osiloskop ya, nggak bawa apa namanya komputer ya. Nah, hal-hal semacam itu Anda harus tangkap ya. Misalkan banker misalkan ya, orang bank atau pegawai bank itu cari identitas yang khusus. Jangan yang umum. Misalkan yang umum ya kayak laptop misalkan kan semua orang pakai laptop ya, hampir semua ya. Orang-orang kantoran hampir semua pakai laptop. Tapi cari sesuatu yang khusus yang identik dengan itu gitu ya. Jadi misalnya tukang kayu di sini biasanya yang identik kan palu, gergaji, alat serut ya. Yang apa itu pasak dia kayak gini. Kemudian seorang koki itu mungkin identik dengan pengocok, pengupas, ayaan, ya, dan sebagainya. Mekanik, seorang mekanik, ya tadi, kunci pas, dongkrak mobil, atau obeng. Nah, ini sebenarnya kayak obeng barang ya bisa juga identik dengan ini ya, apa namanya, tukang servis misalkan ya, atau apa ya. Jadi coba yang lebih pas kira-kira apa dengan pekerjaan seseorang itu. Ya. Jangan pilih objek yang mengandalkan tekstur atau warna, karena elemen ini tidak akan menjadi bagian dari proyek abstraksi, karena abstraksi itu tidak ada warna dan juga tidak ada tekstur ya. Oke, jadi itu sangat ini apa namanya menentukan ya ketika audiens itu pertama langsung melihat brand identity kita misalkan ya. Fintech gamer misalkan apa yang sesuai yang melekat ya stick ya. Yang semuanya biasanya pakai komputer, tapi yang sangat dekat dengan games itu stick misalkan ya. Atau lain sebagainya ya. Misalkan kenapa apa namanya brand Toyota itu dibuat dari bundaran dua kayak gini misalkan ya. Yang biasanya di dalam iklannya itu dibuat dari apa namanya roda yang menggelinding kemudian menyatu menjadi huruf T begitu ya. Atau lain sebagainya. Itu karena dia ya sesuatu yang ini ya yang bergerak gitu ya. Makanya kemudian dibuat oleh dua lempengan. Jadi biasanya objek yang menyusun terhadap sesuatu itu sangat dekat dengan apa namanya identitas bagaimana organisasi atau corporate itu bergerak gitu ya. Jadi sangat penting itu menentukan bisnis apa atau pekerjaan apa yang sedang kita garap ya. Misalkan Anda disuruh untuk membuat apa namanya logo untuk identitas apa namanya untuk perusahaan kulit misalkan di Tangkulangin di Sidoarjo ini. Apa yang Anda pikirkan orang-orang ini misalkan ya? Yo, apa orang yang kulit misalkan ya. Nah, itu harus di ini perlu apa ya? Studi identitas ya yang mudah dipahami. Jangan ambil sesuatu yang rumit atau mungkin lekat tapi orang akan susah mengidentifikasi ini sebenarnya apa sih gitu ya kadang-kadang kan begitu ya. Oh ini terlalu umum misalkan kayak komputer tok misalkan ya komputer padahal pekerjaan yang memakai komputer ya wakai gitu ya banyak sekali. Jadi jangan cari yang general ya, carilah yang sangat dekat dengan brand identity apa namanya organisasi atau corporate apa yang sedang kita mau bangun dengan sebuah identitas itu, gitu ya. Nah, di proyek ini ya, kalau sebelumnya kita dibatasi untuk menggunakan kotak berukuran 4 kali 4 inci ya. Namun di proyek ini kita bisa menggunakan dua persegi panjang yang ukurannya berbeda. Jadi boleh kalau kemarin hanya 4 kali 4, tapi di dalam logo ini boleh diekstend menjadi 4 inci kali 6 inci atau bahkan 4 inci kali 8 inci. Atau dalam artian kalau ini adalah 1:1 begitu, 4 kali 4, yang 4 kali 6 bisa 1:1,5 ya. Kemudian 4,8, 1:2 ya.
Nah, perpanjangannya itu bisa juga secara vertikal ataupun horizontal ya. Jadi boleh di dalam studinya kita tidak hanya terpaku terhadap 4 kali 4 ini. Boleh kita perpanjang menjadi 4 kali 6 ataupun 4 kali 8 atau kalau dalam perbandingannya bisa 1:1,5 ataupun 1:2 gitu ya. Nah, kita juga akan diminta dengan menggunakan tulisan untuk melengkapi sebuah logo itu. Ya. Nah, ini contoh beberapa logo brand identity ya dalam korporasi, pabrik ataupun ya korporasi lah ya, yang dibangun dengan perangkat-perangkat mekanik yang lekat dengannya. Misalkan di sebelah kiri itu adalah spray ya, atau mungkin perusahaan spray. Ya, kemudian tulisannya ada di sebelah kirinya ya, di semprotannya itu. Kemudian yang kedua ya, kocoan. Ya, ini mungkin bisa sebuah perusahaan yang memproduksi alat-alat masak ataupun perusahaan kuliner itu sendiri gitu ya, web dan sebagainya. Kemudian yang sebelah kanan itu adalah logo dari sebuah konstruksi ya, alat-alat konstruksi. Itu logonya apa itu? Itu bor ya, bor bor meja. Nah, kalau di Pens banyak menemukan kayak gini di lab-lab mekatronika, lab-lab elektroindustri itu ya, banyak sekali ya. Jadi sangat orang begitu melihat objek bor ini sudah tahu bahwa ini adalah perangkat-perangkat lab atau perangkat-perangkat orang-orang yang banyak menggunakannya di dalam sebuah konstruksi ya, bangunan, kemudian ya hal-hal yang ini biasanya yang berat ya. Jadi makanya kemudian di situ juga tulisannya menyesuaikan ya. Kalau di sini biasanya tulisannya sangat kecil, sesuatu yang sangat identik dengan air misalkan di situ ya. Kemudian yang sebelah kiri ini lebih lekat terhadap objeknya, kocokan yang dibangun oleh kawat ya, maka tulisannya juga tipis-tipis macam ini. Nah, namun yang konstruksi ini dia dibangun dengan font yang struknya tebal. Struk itu ketebalannya ini ya. Jadi jangan sampai objeknya konstruksi kemudian tulisannya Anda pakai ini ya, pakai tulisan yang meliuk-liuk misalkan, yang tidak sesuai, atau tulisan yang biasa digunakan di undangan pernikahan itu misalnya, English dan sebagainya itu ya. Ya nggak nyambung. Makanya antara tulisan dengan dengan objeknya itu harus unity, harus senada ya, dan dia bisa saling melengkapi. Kita sudah bahas itu di sebelumnya ya. Jadi ini contoh-contoh implementasi untuk brand identity ya. Oke, di bagian ini ya, kita perlu memulai cara pandang yang berbeda ya, yang lebih dari sekedar desain formal yang kita lakukan beberapa mungkin kita pernah menggambar sebenarnya hanya fokus terhadap desainnya, bagus tidaknya sebuah objek. Namun di dalam membuat sebuah brand identity ini, logo ini, kita harus memikirkan desain sebagai alat komunikasi. Ya, ini penting. Sebenarnya kita kemarin juga sudah ngobrol tentang abstraksi-abstraksi untuk efektivitas komunikasi ya. Apalagi di logo ini. Logo ini wajib hukumnya Anda tidak boleh hanya sekedar berpikir bahwa apakah logo ini bagus atau tidak. Tapi Anda harus berpikir apakah komunikasi di dalam logo yang saya ciptakan ini efektif atau tidak, gitu ya. Jadi karena memang tujuannya logo itu atau brand identity itu untuk komunikasi gitu ya. Maka cara pandang kita harus sudah bergeser, sudah harus di-extend dari hanya sekedar desain murni menjadi desain sebagai alat komunikasi gitu ya. Nah, proyek sebelumnya mungkin hanya berfokus pada pemahaman hubungan desain formal dengan desain dengan mengeksplorasi beberapa metode abstraksi ya satu objek. Nah, sekarang kita perlu paham bahwa tujuan akhir dari sebuah desain ini, sehingga kita dapat menggunakan sarana visual ini untuk mengkomunikasikan ide, pemikiran,
atau perasaan. Jadi 3 ini harus nyambung terhadap audiensnya ya. Di idenya apa misalkan. Itu kan sebenarnya logo itu banyak yang kayak Toyota misalkan yang gelinding cuma 2 kayak gini ya. Itu mungkin Anda melihatnya kayak gampangnya gitu ya. Tapi prosesnya itu pasti dia melalui proses yang panjang ya. Bagaimana menyatukan ide, visi misi yang ada di dalam itu bisa benar-benar terwakilkan, paling tidak ya, terwakilkan oleh logo yang Anda ciptakan itu. Jadi ini yang harus Anda pikirkan, makna filosofisnya apa sih dari kemudian perusahaan atau mungkin organisasi yang Anda bangun itu visi misinya apa dan sebagainya. Anda bisa nggak semua menuangkan dalam sebuah brand identity semacam ini, gitu ya. Kemudian juga begitu pemikirannya dan bisa juga feelingnya. Jadi logo itu harus ada feeling ya, harus ada apa namanya, harus ada feels yang bisa ditransmisikan secara bagus terhadap audiensnya, gitu ya. Jadi tidak hanya ya namanya ya intuisi ya, jadi ini lebih ke intuisi dan pemikiran lebih terhadap apa namanya identitas logo itu sendiri, ya. Kenapa pakai roda dan sebagainya ya. Kemudian ide, ya hal-hal yang mendasari mengapa Anda membangun sebuah logo ini. Jadi ini penting ya, karena persepsi yang akan dibangun oleh audiens itu tergantung dari model ataupun desain logo yang Anda bangun, gitu ya. Fans, apa namanya, Gaptek misalkan ya, apa di Gaptek ada apa? Atau apa yang ini kan mau akan ada Hima ya, Hima Gaptek misalkan. Kira-kira kalau Anda disuruh membuat sebuah brand, gitu ya, Hima, ini apa di dalam Gaptek itu ada apa? Kemudian sifatnya seperti apa? Gerak gaya apa namanya? Gerak kerjanya seperti apa? Himpunan mahasiswa, misalkan himpunan mahasiswa apa namanya? Teknologi game ini ya. Anak-anaknya begini dan sebagainya, itu harus bisa dituangkan dalam sebuah identitas logo itu, baik dari segi ide, pemikiran ataupun feels yang ada di situ ya. Nah, logo itu adalah simbol visual yang mewakili seseorang, kelompok atau organisasi. Logo itu harus dapat dikenali dengan cepat, juga penting ya, dan diingat oleh audiens yang dituju. Jadi tidak hanya dikenali tapi mudah diingat gitu ya. Oh begini ya. Nah tadi saya lihat nyebut Toyota itu karena memang benar-benar lekat ya. Begitu ada iklan, kemudian ada 2 roda yang mengelilingi kemudian mobil Toyota, itu kan sangat ini ya apa namanya. Meskipun dengan sederhana itu ya, bentuk visualnya, tapi benar-benar mewakili apa namanya konsep atau ide apa namanya ya mungkin korporat yang bersangkutan gitu ya, yang memproduksi ya. Kita memproduksi apa namanya vehicle ya atau apa namanya mobil ataupun kendaraan-kendaraan yang bergerak, makanya kemudian diwakili oleh 2 roda itu gitu loh ya. Nah, pemilihan objek itu sangat penting dan harus cukup familiar sehingga orang yang diajak komunikasi atau audiens itu bisa paham ya objek apa yang sedang dilihatnya itu. Nah, logo itu wajib hukumnya terlihat unity atau menyatu pada semua aspek. Ya. Artinya apa? Artinya bagian dari objek yang dibangun ya itu harus sesuai, gitu ya. Jadi misalkan kayak tadi, kayak apa namanya konstruksi ini, ya, di antara fontnya, kemudian apa bagian ulirnya ini, kemudian bagian apa ini, batangnya bor ini dan sebagainya itu harus sesuai ya dengan nuansa lainnya. Jadi tidak boleh berbeda. Kemudian di sini misalkan terlihat konstruktif kokoh, kemudian di bagian lainnya meliuk-liuk misalkan ya, atau kurvalinier. Nah itu nggak unity namanya. Jadi semuanya itu harus senada lah bahasa kita ya, senada unity itu. Oke. Nah, terkadang sebuah komposisi objek secara visual itu terlihat bagus ya. Namun, tanpa beberapa studi, bisa jadi tidak akan mampu mengkomunikasikan bentuk visual itu secara lebih baik ya. Jadi mungkin Anda karena sudah terlatih ya untuk membuat sebuah objek yang bagus, Anda bisa membuat. Tapi bisa jadi tidak nyambung dengan visi misi misalkan ya, atau hal-hal lainnya, atau apa namanya makna filosofis dari sebuah gagasan yang ada di dalam sebuah corporate itu
tidak terwakili dalam sebuah objek itu, sehingga mungkin audiensnya akan menangkap hal yang berbeda. Nah, ini yang jadi di dalam membuat logo tidak cukup objek itu hanya terlihat bagus, gitu ya, tapi juga harus bisa mengkomunikasikan hal-hal yang ada di dalamnya itu secara tepat dan efektif, gitu ya. Jadi komunikasinya bisa cepat, orang bisa paham, gitu ya, oh begini, gitu ya. Meskipun mungkin audiens itu memahaminya dengan multitafsir gitu. Multitafsir yang masih dekat ya, oh ternyata begini. Ini nggak masalah, tapi secara ide keseluruhan audiens itu harus paham apa yang akan Anda komunikasikan dengan logo itu. Gitu ya. Logo Pens misalkan, kenapa itu dibangun dari teratai misalkan ya. Apa yang apa namanya mau diungkapkan kepada kepada audiens misalkan ya. Oh, teratai itu identik dengan kesungguhan misalkan di dalam pendidikan ya, atau apa misalkan ya. Jadi biasanya kita lihat Shaolin dan sebagainya kan banyak ini ya, banyak apa namanya berjalan di teratai misalnya dan sebagainya. Ada kesabaran. Saya nggak seberapa ini ya. Ada brand identitinya ada itu ya. Jadi itu harus tertuang semua di situ ya. Paling tidak mewakili landasan besar dari corporate yang sedang kita bangun. Itu ya. Oke, jadi itu. Jadi sekali lagi bahwa tidak melulu apa namanya cukup ya bahwa desain logo itu terlihat bagus, tapi juga harus bisa mampu mengkomunikasikannya dengan baik. Ya. Nah, contoh di sebelah atas ini abstraksi hasil dari desain logo atau identitas atau simbol ya yang dibangun dari abstraksi repetisi dan juga line and shape ya, atau garis bentuk dari sebuah objek pensil mekanik ya. Sebelah kiri ini apa? Ini yang repetisi ya. Kemudian yang ini kanan line and shape ya. Kelihatan sekali di sini. Line and shape lebih terlihat terbuka ya, antara objek apa namanya? Antara foreground dengan backgroundnya ini sangat terbuka ya. Kemudian di situ kelihatan ya. Jadi mana shape-nya, mana line-nya, juga shape kemudian dibangun oleh line dan seterusnya. Nah, meskipun keduanya merupakan studi yang berhasil, di dalam buku itu dianggap bahwa yang kiri itu mudah dikenali sebagai yang rangkaian pucuk pensil. Nah, ini ya. Jadi ini yang kita sebut dengan variasi kemarin ya. Yang lainnya begini, repetisi, kemudian ada variasinya untuk menunjukkan objek yang ada di bawahnya itu ya. Ini sebenarnya apa sih gitu ya. Bisa aja jangan-jangan bukan pensil gitu ya, apa namanya? Banyak yang pucuknya begitu. Tes pen juga kadang-kadang apa atasnya itu hampir mirip gitu ya. Makanya kemudian dia membuat variasi dengan menunjukkan bagian bawahnya ya, dari objek pensil mekanik itu. Nah, ini yang sedikit dianggap lebih efektif komunikasinya. Oh, pensil mekanik gitu ya. Jadi orang akan langsung tahu. Ya. Yang sebelah kanan juga sebenarnya bisa dikenali ya. Namun memang komunikasinya akan jauh sedikit lebih lambat karena memang fokus dari line and shape itu lebih ke apa ya bahasa kita ya, nyeni begitu ya. Ini terhadap apa integrasi antara foreground sama background ya. Dan memang komunikasinya agak lama, tapi orang ketika begitu menangkap oh menarik begitu ya, menarik. Jadi secara komunikasi memang lebih bagus, lebih cepat yang repetisi ini kalau dalam konteks di sini ya. Jadi begitu. Nah, tentang gambar bingkai ya. Sekali lagi di abstraksi kenapa kita dibatasi 4x4 ya, karena memang tadi kita mengeksplor identiti dari sebuah objek gitu ya. Nah, di dalam logo ini mengapa bisa di-extend menjadi 1:5 1:1,5 ataupun 1:2? Karena agar kita bisa menjelajahi objek menggunakan beberapa bentuk itu, menggunakan 2 rasio tambahan baru ini. Gitu ya. Ini. Ya. Modifikasi ini mungkin akan lebih membantu kita mengkomunikasikan objek yang kita pilih. Ya, sehingga di dalam proyek ini komposisi dan konten harus menjadi pusat perhatian ya. Contoh yang objek yang kita pilih ini ya, objek apa ini? Kalau kita melihat menggunakan objek apa ini? Mixer ya, atau apa pengocok telur ataupun pengocok ketika kita membuat kue itu ya. Kalau kita menggunakan 1:1 ini, mungkin akan terlihat
komunikasinya akan lambat gitu ya, atau mungkin bisa jadi salah tafsir orang ini apa sih gitu ya. Atau orang apa? Anda mikir apa kayak gini kalau Anda diperlihatkan semacam ini? Kalau saya pikiran saya kok kelihatan kayak obeng gitu ya. Atau apa penilaiannya? Ya, atau mungkin juga barang lainnya. Ya. Jadi makanya kemudian dia di extend menjadi 1:1,5 begini. Oh, ketika kita panjangkan begini dia akan lebih kelihatan bahwa ini adalah pucuknya mixer atau apa namanya? Apa itu yang ininya apa namanya? Mekaniknya mixer itu ya. Nah, kemudian diperpanjang lagi semacam ini, orang akan lebih cepat menangkap bahwa ini adalah mixer. Ya, itulah kenapa di dalam logo itu diperbolehkan mengextend menjadi 1,1 ataupun 1:2 gitu ya, agar objek yang benar-benar akan kita komunikasikan benar-benar bisa dikenali ya, karena tidak semua objek itu terutama identitinya ya, apa namanya, bagian penting dari objek itu ya, itu bisa dikomunikasikan dengan 1,1 atau 1:1 ya, macam ini. Oke, jadi visual pertama seperti yang saya jelaskan ini, yang ini ya, itu audiens akan sulit untuk mengetahui benda apa itu ya, hanya mereka yang terbiasa dengan tampilan mixer. Kalau audiensnya tiap hari wes kerjanya di apa namanya di dapur dan sebagainya, mungkin ini akan cepat menangkapnya ya. Tapi orang-orang yang pekerjaannya tidak di situ, apalagi montir gitu ya, pasti pikirannya itu ya alat-alat yang ada di ininya, di kantornya ya obeng dan sebagainya. Jadi tiap orang mungkin punya persepsi yang berbeda nanti, makanya perlu di extend lebih besar semacam ini gitu ya. Oke, nah ya ini yang punya. Tetapi orang lain itu mungkin dapat memahami objek itu lebih baik jika mereka melihatnya lebih dilonjongkan semacam ini gitu ya, akan terlihat lebih jelas objeknya ini adalah objek mixer gitu ya. Ya, ini yang di extend secara vertikal ya, yang dilonjongkan ke atas. Kemudian yang kedua adalah logo spray ini ya, logo nozzle semprot ini. Jadi di logo spray atau nozzle semprot sebelah kiri itu ini lebih ke tengah ya. Coba Anda perhatikan di sini, ini pakai 1:1. Logonya yang ini adalah 1:2 ya. Secara horizontal. Ya, secara horizontal. Nah, sebelah kiri ya, kita mungkin juga sudah melihat air menyembur ya, semprotan dari situ. Tapi tidak cukup mengetahui apa yang terjadi dari proses ini. Bisa jadi orang mengira ini adalah sambungan dari frame begitu ya. Atau ya kurang begitu bagus komunikasinya secara visual semacam ini. Makanya dia perlu di-extend menjadi 1:2 untuk menggeser secara simetris ya antara kanan kiri ya. Kemudian nozzle-nya pindah ke sebelah kanan dan semprotannya lebih besar di sebelah kiri. Nah, dalam hal ini orang akan lebih paham bahwa ini adalah spray, kemudian airnya juga semprotannya ini lebih besar gitu ya, dan cenderung lebih balance ya antara kiri dan kanan. Ya, jadi ini persoalan-persoalan visual yang mungkin bisa kita telusuri ya. Komunikasi itu efektifkah atau tidak? Bisa juga kita bertanya terhadap orang lain, apakah hal yang Anda maksud, yang Anda survei misalkan ya, itu sudah tercapai tidak? Ya, jadi itu pentingnya kita mengeksplorasi atau membuat sebuah studi dalam pembuatan logo. Ya, oke. Kemudian pemilihan bentuk tulisan juga begitu. Ya. Di bab sebelumnya dikatakan bahwa sebuah bentuk huruf itu diidentifikasi sebagai bentuk non-objektif yang bisa kita sesuaikan dengan dan bisa kita letakkan di mana saja, sebelah kiri, bawah, kadang juga di kanannya, gitu ya. Bentuk huruf cetak ini bisa dengan bentuk gaya alfabet yang berbeda-beda, yang biasa kita sebut dengan font atau tipografi itu ya. Nah, setiap jenis font itu punya gaya yang unik dan bisa mengkomunikasikan emosi atau perasaan tertentu. Dan bahkan font itu munculnya biasanya juga tergantung kondisi saat itu, gitu ya. Jadi itu
itulah kenapa antara font dengan objeknya itu harus unity, harus nada gitu ya. Tidak akan bagus kalau Anda membuat misalkan perangkatnya itu perangkat terbaru, kemudian fontnya itu Anda pilih font zaman Mesir kuno misalkan ya, zaman apa namanya, zaman Jurassic Park misalkan ya, itu kan nggak nyambung ya, karena masing-masing font itu punya sejarah sendiri. Anda harus paham ya. Atau kalau Anda tidak mendapatkan dari font yang sudah ada yang dibuat orang itu, mestinya Anda bisa membuat font sendiri. Makanya di bab selanjutnya itu ada caranya gitu ya. Jadi logo-logo kayak di Pens, di ITS itu nggak ada di font yang umum ya. Dia membuat brand sendiri, anak-anak desain itu ya, membuat brand sendiri tentang identitas itu gitu ya. Jadi tidak semua Anda bisa ambil dari font yang sudah ada ya, karena harus senada dan kemudian harus bisa mencerminkan emosi atau perasaan dari objek apa yang sedang Anda bawa itu ya, dalam sebuah visual logo itu. Nah, di proyek ini kita harus memilih font yang dapat melengkapi logo itu tanpa mengganggu visual objeknya. Ini juga penting ya. Jadi jangan sampai misalkan ini tulisannya sampai memotong separuh misalkan ya, sehingga visual objeknya malah nggak kelihatan misalkan. Ini jangan sampai. Jadi memang apa namanya, tulisan ini untuk mendukung dari objek gitu ya. Makanya objeknya lebih harus dipikirkan lebih utama ya, dari sekedar menambahkan apa namanya ini, tulisan gitu ya. Nah, dengan memilih font jenis yang tepat, maka akan tercipta harmoni antara tulisan itu dengan objek gitu ya. Ini contoh beberapa gambar di bawah, kita dapat melihat contoh tulisan yang dipilih untuk melengkapi sebuah studi pembuatan logo. Kita harus memilih jenis font ini sesuai dengan karakteristik yang ada, sebagaimana yang sebelumnya saya jelaskan ya. Mengapa ini tipis, mengapa ini struknya tebal dan sebagainya. Ya, untuk agar bisa sesuai dengan objek yang sedang ditampilkan di sini. Ya. Nah, dalam memilih font itu juga kadang menjadi sesuatu yang rumit ya. Sebenarnya kalau kita benar-benar studinya dengan bagus ya. Contoh di gambar 1, yang ini misalkan ya, dari 3 ini. Kita melihat dengan jelas bahwa dua pilihan pertama, yang ini, ya, tidak punya hubungan yang baik dengan kualitas geometris dan bahkan ya, kenapa geometris? Karena yang mau kita tunjukkan adalah objek konstruktif ya, objek-objek konstruksi, ya objek yang biasa ada di tempat las, ada yang biasa ada di mana ini, bengkel-bengkel ini ya, bengkel-bengkel konstruksi, bengkel apa namanya itu, bangunan dan sebagainya ya. Maka yang melekat pada seseorang itu kan sesuatu yang kaku, yang geometris ya. Nah, oleh karena itu dengan menggunakan Lucida ini dan atau yang ini Lucida ya, fontnya ya, yang ini Engravers. Ini kelihatan tidak sinkron ya. Yang Lucida ini lebih ke font yang meliuk ya, yang meliuk dan lebih dekat terhadap objek yang kurva linier ya. Itu yang ini. Ini kenapa nggak cocok ya? Anda lihat di situ ada struknya ada tebal tipis di situ ya, fontnya yang B-nya dan sebagainya. Padahal di dalam sebuah konstruksi biasanya sesuatunya itu semuanya pecal ya, pecal. Jadi itu. Nah, ini contoh yang ketiga mungkin sedikit lebih tepat ini, menggunakan geometrik slab serif, namanya geometris ya. Ini sudah kelihatan dari namanya, begitu. Nampak memiliki karakteristik dan kualitas yang sama dengan objek yang ada. Ya, struknya itu sama, tebal. Meskipun di sini ada serif, tapi serifnya juga nggak tebal tipis gitu ya, lebih kaku gitu ya. Jadi begitu kira-kira bagaimana kita menentukan font yang sesuai dengan objek yang kita bawa di sini. Ya, nah eksperimen ya, di dalam sebuah eksperimen meluangkan waktu ya, luangkanlah waktu untuk benar-benar melihat opsi dan penempatan tulisan dalam membuat logo ya. Jadi ini juga penting ini. Jadi tentang apa namanya, kenyamanan dipandangnya, atau masing-masing objek itu kan punya ya, kayak tadi ya yang melonjong misalkan, maka sebaiknya tulisannya itu kan di sebelah kanannya agar dia ketika ditampilkan itu benar-benar bisa square misalkan, atau tidak terlalu memanjang. Ya, kalau sampai logo terlalu memanjang ke kiri atau terlalu memanjang ke kanan,
sampai 1:3 atau 1:4 itu nggak bagus ya, nggak boleh bahkan ya. Makanya juga kadang-kadang harus didukung dengan tulisannya di sini. Ya, haruskah tulisannya itu berada di bawahnya, kemudian atau di sampingnya, gini ya? Atau apakah sebaiknya satu baris atau beberapa baris semacam ini? Nah, ini harus juga kita coba gitu ya. Harus ada studi yang melandasi ini. Ya. Contoh misalkan brand yang ada di lingkungan kita, misalkan seperti logonya ITS, misalkan kenapa itu ditaruh di sebelah kanannya? Ya karena brandnya ini memang di objeknya ini lonjong begitu ya. Makanya untuk melengkapi ini 1:2 begini, dia ditaruh di sebelah kanannya. Ya. Dan ini font ini dibuat sendiri ya. Dibuat sendiri yang identik dengan gambar apa ini? Gambar apa namanya ini? Gerigi sama gambar Tugu Pahlawan itu ya. Jadi apa namanya ini ya? Mekanisnya semacam ini yang melentik. Nah, ini sangat dekat sekali ya. Dari sisi begitu pun yang pens ya. Ya, kalau kita melihat teratainya ini dengan logonya apa namanya? Tulisannya ini juga identitasnya dibuat sendiri ya. Jadi meskipun Anda terlihat semacam ini ya, ini kalau Anda lihat apa namanya? Dasarnya itu banyak sekali ya. Ini kan dibuat tahun 2012 ya, awal saya baru pertama gabung ya, dari peralihan dari logo ITS menjadi PENS itu. Jadi apa namanya? Ini benar-benar kaya ya, apa namanya? Penjelasannya kenapa harus begini, kenapa ini liuknya begini dan sebagainya itu ya. Jadi dibangun oleh teman-teman di desain apa namanya? Di jurusan desain di ISPRO itu ya, di ITS. Jadi studi yang melandasi pembuatan logo ini sangat rumit sebenarnya, sangat rumit. Jadi logo mungkin bisa diciptakan secara cepat oleh siapa saja, gitu. Tapi bisa jadi komunikasinya nggak sampai, ataupun mungkin visi misi yang ada di dalamnya itu tidak terwakili dengan baik, ya. Atau font ini sebenarnya bisa aja nyomot ya sesuatu yang ada, tapi apakah font yang kita tuliskan di sini benar-benar senada dengan karakteristik dari objek yang ada di sebelah kirinya, senada dengan karakteristik objek yang ada di atasnya semacam ini. Itu harus kita pikirkan ya. Ya tidak mudah memang gitu ya. Jadi kadang memang harus dibutuhkan membuat font sendiri yang identik dengan objek yang sedang ada ini. Ya. Nah, proses konseptualisasinya seperti apa untuk membuat logo ini? Ya. Sama dengan saat kita membuat, ini kita berbicara tentang logo yang simplified ya, yang abstraksi ya. Hampir semua logo itu abstrak, kecuali logo yang norak ya. Biasanya tidak menggunakan abstraksi. Jadi kayak Toyota, kemudian Honda, dan sebenarnya itu hampir semua satu warna ya, satu. Termasuk ITS yang terbaru itu juga satu warna. Nah, dengan menggunakan informasi dari 4 bab sebelumnya, dan dengan parameter masalah yang sudah ditentukan, kita dapat mengulangi proses konseptual itu seperti halnya yang dilakukan pada gambar sebelumnya itu. Ya, jadi pertama kita bisa memilih 4 atau bahkan 5 kali untuk eksplorasi terhadap objek itu. Ya, misalkan dari gambar pertama, gambar jangka di sini ya. Nah, itu kita kartunkan atau kita trace ya, menjadi sebuah gambar itu menjadi beberapa bentuk yang berbeda-beda ya. Artinya berbeda-beda dari sisi pewarnaannya, misalkan kayak gini, ini tebal, misalkan ini lebih ke nanti mungkin implementasinya line and shape gitu ya, nantinya bagian mananya yang diputus dan sebagainya. Ini mungkin balance ya antara hitam dan putihnya dan seterusnya. Jadi paling tidak Anda buat 4 atau 5 tracing dari sebuah objek yang akan Anda bangun nanti untuk sebuah logo gitu ya. Oke. Tadi tujuannya untuk mengeksplorasi bagian-bagian secara lebih detail. Jangan menggambar siluet atau gradasi ya, dari tebal agak tipis dan sebagainya. Jadi karena di dalam abstraksi nggak boleh ada siluet ya. Saat kita mengerjakan tahapan awal, ingatlah untuk berhati-hati mengamati dan meningkatkan proporsi yang
dari bentuk itu, panjang tipisnya, panjang tebalnya, panjang pendeknya ya dari sebuah objek itu jangan sampai tidak ini proporsional. Jadi harus benar-benar tercipta proporsional dulu, semacam ini ya. Jadi nggak boleh ininya pendek, terlalu pendek, kemudian jangkanya misalkan terlalu sempit sudutnya misalnya dan sebagainya. Jadi harus proporsional ya, bagian besar kecilnya dan seterusnya. Kemudian pelajarilah arena gambarnya, gunakan bingkai berbentuk 4x4 ataupun 4x6 ya, bisa menggunakan penggaris L prosesnya seperti halnya kita lakukan di simplifikasi itu ya. Ya, kita bisa menjejer bagian-bagian itu. Kalau di sini disarankan sebanyak 25 kali ya. 25 preview begitu ya. Oke, letakkan selembar kertas kalkir. Ya ini kalau kita benar-benar mau mengeksplor ya. Jadi kalau Anda lihat anak-anak desain produk gitu ya, jadi biasanya sering lalu lalang membawa kalkir itu ya, yang digendong itu ya. Jadi memang sebenarnya tahapannya yang bagus itu mengeksplorasi itu lebih enak gitu ya, menggunakan kalkir sebenarnya ya, untuk benar-benar tune in ya dengan si drafter itu gitu ya. Ya kayak gitu. Tapi di sini Anda bisa langsung menggunakan tracing digital aja sebenarnya ya. Tapi kalau Anda benar-benar nyemplung terhadap perusahaan desain gitu ya, sebenarnya tahapannya itu semacam ini lapangan itu ya. Ingatlah bahwa kita memiliki dua opsi lebih banyak dari hanya sekedar 4x4 gitu ya. Makanya kemudian template-nya Anda bisa buat variasi, satu kotak pas satunya persegi panjang 1/1,5, satunya lagi persegi panjang 1/2, misalkan semacam ini ya. Jadi itu yang bisa kita cecer, kemudian kita persiapkan untuk menangkap sebuah identity dari sebuah objek itu ya. Yang pertama kita lakukan seperti halnya yang saya sampaikan adalah simplifikasi dulu ya. Sesuaikan bingkai untuk menunjukkan area persegi atau persegi panjang yang ada. Sama dengan ini proses simplifikasi ringkasannya aja, kayak kemarin di zoom in zoom out bagian yang sesuai dengan identitas dari sebuah objek itu ya. Kemudian baru kita pindahkan dari kalkir itu dari objek yang sudah kita zoom in zoom out itu pakai L misalkan ya, kita pindahkan ke kertas kalkir, baru kita lakukan studi di situ ya, komposisinya dan sebagainya ya. Lakukan setidaknya 25 kali itu dikatakan ya, dari bagian itu dari berbagai sisi ya. Setelah proses eksplorasi awal ini, baru kita lakukan evaluasi untuk memilih objek yang memiliki komposisi terbaik secara keseluruhan, baik dari segi komunikasinya, objek identitas objek yang sedang kita tangkap, tampilan visualnya bagus tidaknya ya, terutama dalam hal komunikasi. Baru kita lakukan refining di situ, perbaikan gitu ya. Nah, jadi kriteria-kriteria ini sebagai sudah kita diskusikan dulu sebagaimana di bab 4 tentang simplifikasi itu ya. Jadi Anda harus mempertimbangkan keseimbangannya seperti nozzle tadi ya, spray itu. Kemudian kesatuannya ya, penggunaan bentuk yang senada, dan juga Anda bisa membuat variasi untuk menciptakan sebuah ketertarikan audiens ya, dan perhatikan apakah objek tersebut bisa dikenali dengan baik atau tidak. Ini juga penting ya. Bagus, komunikasinya bagus, tapi objeknya susah dikenali gitu ya, atau mungkin orang akan melihat dengan sesuatu yang berbeda kayak objek tadi ya, itu enggak. Nah, jadi ini harus hal-hal ini harus dipastikan dalam simplifikasinya ya. Kemudian yang ini contohnya ya, studi refining setelah prosesnya. Jadi untuk menjelahi beberapa kemungkinan, kita diperkenalkan memilih lebih dari satu pada gambar awal. Dari studi pertama, setelah menyelesaikan tahapan pertama ini, pilihlah hasil yang menurut kita paling baik ya, dan menyelesaikan masalah komunikasi desain yang ada. Meskipun ini tampak seperti pekerjaan ekstra, tapi proses ini akan membantu kita paham konseptualisasi dari objek ini ya, dan mengenali serta mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dari masing-masing objek. Jadi dari proses yang ini ya, dari 4 ini, misalkan kita dapat setelah
ada 25 dan sebagainya, kita dapat beberapa ini. Ini yang menggunakan square 4x4, ini ada 4x8, misalnya juga ada nanti 4x6 misalkan ya. Ketemu ini misalkan yang kita anggap sebagai identitas dari jangka ini gitu ya. Nggak apa-apa, kita ambil lebih dari satu nggak apa-apa. Kemudian kita eksplorasi lebih lanjut gitu ya. Jadi memang tahapan ide ini yang benar-benar butuh keseriusan ya untuk mengungkap apakah identitas masing-masing ini benar-benar sudah mencerminkan dari corporate ataupun organisasi yang mau diwakilkan dari ini dengan objek atau apa namanya logo ini gitu ya. Nah, oke, jadi kita setelah proses itu kita bisa memilih salah satu atau lebih ya, tergantung konteksnya, dari metode abstraksi setelahnya, mau pakai repitasi, line and shape, kombinasi, sebagainya ya. Seperti yang diuraikan dalam semua metode lainnya, ikuti langkah-langkahnya. Yang pertama, gunakan inisial gambar, ya. Kemudian gunakan template kotak dan persegi panjang. Nah, mungkin yang sekarang di logo ini ada tambahan persegi panjangnya nih ya. 1:2 ataupun 1:1,5. Boleh vertikal atau horizontal, tergantung konteks dari objek yang Anda bangun itu. Di studi awal, gunakan gambar simplifikasi dan lakukan 25 studi untuk metode yang kita pilih. Ingat bahwa menggambar dari berbagai dimensi itu jelajahilah kemungkinan dari bingkai persegi dan persegi panjang. Jadi tidak hanya satu, tapi beberapa, dan tidak hanya kotak, tapi beberapa persegi panjang yang bisa kita eksplorasi ya. Baik dari persegi panjang yang 1:1,5 ataupun 1:2 itu ya. Jadi Anda bisa memotret itu dari berbagai sisi, kemudian Anda masukkan ke bingkai-bingkai itu, gitu ya. Nah, baru mungkin dalam repetisinya, ingat ini adalah ringkasan aja ya, pengingat aja dari beberapa metode yang sudah kita diskusikan kemarin, ya. Di repetisi, kadang pengulangan itu butuh hanya mengulang sedikit aja, atau bisa jadi sampai 9 kali atau mungkin lebih ya, kayak yang contoh user kemarin itu. Atau beberapa studi mengharuskan melakukan pengulangan pada bagian besarnya, sebagian objek semuanya diulang sama misalkan ya. Atau hanya sebagiannya saja, jadi tergantung konteksnya ini. Karena boleh semua ini. Ya, dalam mengevaluasi komposisi, perhatikan bentuk negatifnya, ini juga penting ya. Jadi jangan hanya, kalau di repetisi jangan hanya melihat apa yang bisa Anda lakukan terhadap objek positifnya, tapi cobalah telusuri juga bisakah negatifnya ini mendukung dari objek itu. Gitu ya. Perlu diingat bahwa pola yang persis berulang itu tidak akan lama menarik perhatian. Ini juga kita sudah diskusikan kemarin. Coba ciptakan variasi jika diperlukan untuk menarik audiens ini, ya. Tapi ingat, terlalu banyak variasi itu bisa jadi menciptakan kekacauan. Itu ya. Jadi cukup 1 atau 2 aja yang memang benar-benar bisa menarik perhatian audiens. Line and shape juga begitu. Line and shape juga boleh diulang ya. Seperti halnya gambar kemarin itu angsa gitu, yang diulang bulunya yang diulang membentuk permukaan wajah itu ya. Jadi biasanya pengulangannya di dalam line ini nggak boleh banyak-banyak, 2 atau 3 saja gitu ya. Dalam mengevaluasi komposisi ini, coba perhatikan bentuk tersirat yang dibuat oleh, nah ini agak susah di sini ya. Jadi karena di sini Anda dituntut untuk membuat sebuah objek dengan komunikasi yang bagus, namun dengan bentuk yang tersirat, yang implied ya. Jadi biasanya kan line and shape ini positif sama negatifnya itu terintegrasi ya. Ini kalau Anda pakai ini butuh ekstra ya, butuh ekstra untuk menelusuri dari berbagai hal, komunikasinya seperti apa, visualnya seperti apa, efektif nggak masing-masing itu. Jadi line and shape saya kira sedikit lebih rumit ya dalam proses studinya. Oke. Kemudian Anda skalakan ke bingkai-bingkai yang lainnya, saya kira sama dengan yang lainnya. Kemudian di dalam menggunakan garis ini, untuk membuat sebuah objek yang tersirat atau yang implied shape ini, perhatikan selaras alignment atau penyelarasan antara deretan itu dengan objek positifnya. Misalkan yang paling gampang saya membuat objek ini misalkan pedang gitu ya. Ya pedang kalau umumnya kan line and shape ya. Macam yang ini adalah positifnya misalkan ya.
yang kita tebelkan, kemudian yang satunya kita buat line gini. Nah, ini. Nah, misalkan begini ya. Nah, seterusnya. Nah, begini. Atau ini juga, ini ukiran misalnya. Nah, ini contoh objek yang paling gampang dibuat line and shape ya. Nah, ini yang kita maksud dengan bentuk tersirat itu ya. Jadi masing-masing apa namanya ini objeknya ini biasanya terintegrasi dan tidak include ya. Kalau ini kan include, ini jelas objek, di sini for background gitu ya. Ini objeknya, ini backgroundnya. Tapi kalau line and shape ini biasanya terintegrasi terbuka ya. Ini antara ruang negatifnya dengan ruang positifnya. Ya, sehingga butuh intuisi yang kuat untuk membangun identitas yang dibangun oleh line and shape ini, gitu ya. Perhatikan juga bagaimana menggunakan sudut itu yang selaras sehingga dapat membantu menciptakan kesatuan dan ritme yang baik di dalam sebuah komposisi ini. Ya, kombinasi. Ya. Nah, ingat kalau Anda menggunakan huruf kombinasi kayak tang dengan huruf Q tadi dan sebagainya itu ya, maka desain yang baik katanya di sini adalah desain yang menggunakan huruf cetak yang sederhana. Ya. Kenapa? Karena komunikasinya akan lebih cepat biasanya ya. Jadi kalau Anda memakai huruf yang meliu sampai susah dikenali itu mungkin akan bagus terlihat, namun bisa jadi tidak akan efektif komunikasinya ya, lama begitu ya. Maka di sini disarankan Anda harus pakai huruf-huruf yang sederhana saja dan tidak terlalu banyak dekorasi. Ini disarankan ya. Nah, perhatikan bentuk negatifnya juga dari bagian itu dalam kombinasi itu. Hal itu karena memungkinkan kita untuk menggabungkan gambar objek dalam bentuk tertentu. Jadi kayak kemarin gambar merpati yang dibangun dari beberapa daun itu ya, itu kan sesuatu yang mendukung, atau mungkin gambar zoo kemarin itu, logo zoo yang positifnya bisa membentuk objek macan, negatifnya bisa membentuk objek kemarin itu ya, kambing misalkan itu ya. Jadi Anda harus mengeksplor juga bagian negatifnya. Bisa nggak kira-kira dibuat sebuah objek yang mendukung terhadap objek positifnya itu, gitu ya. Berikan perhatian khusus pada sebuah keserasian yang baik antara objek itu dengan huruf cetak yang disintesis menjadi satu itu. Kemudian kita mungkin ingin menggunakan font itu yang sama dengan huruf cetak yang lain misalkan ya. Jadi ini beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika kita menggunakan abstraksi kombinasi. Dan baru setelah itu kita bisa melakukan proses revisi. Jadi setelah kita menyelesaikan studi itu, paling tidak setidaknya ada 5 studi yang paling sukses dari setiap metode yang kita gunakan itu, kita revisi ya. Nah, di tahapan ini memungkinkan kita melakukan sebuah kombinasi, misalkan ketemu 5, nah ya, ketemu 5 hasil yang baik, ya. Nah, dalam revisi itu mungkin kita akan bisa, oh ini ya, ini bagus, coba kalau digabungkan dengan bagian ininya, ini diambil ininya. Nah, itu ya, refining namanya ya. Oh, bagian bentuk positifnya, coba ambil yang ini, misalnya, dan sebagainya. Jadi, paling tidak kita sudah mempick beberapa, 5 dari eksplorasi ya 25 yang telah kita lakukan sebelumnya itu. Gitu ya. Kemudian, nah, contoh ini, dari jangka ini, kemudian ketemu ini, misalkan final logonya di buku itu ya. Lain desain dan kemudian fontnya memakai ini. Ini kira-kira kalau Anda lihat pakai konsep apa ini? Ada yang tahu? Repetisi, apa line and shape atau kombinasi? Line and shape mungkin, Pak. Hah? Line and shape mungkin. Line and shape ya, ini line and shape. Tapi benar-benar terintegrasi ya antara objek positif dengan negatifnya. Ya, dan kita bisa masih mengenali bahwa ini adalah jangka. Ya, tentu ini prosesnya lama ya untuk membuat sebuah hal semacam integrasi yang menggabungkan integrasi antara jangkanya ini, objek jangkanya dengan objek backgroundnya ini. Makanya saya katakan tadi, logo yang dibuat dengan line and shape itu studinya biasanya sedikit lama ya, karena harus ngepas nih, kemudian juga memperhitungkan apakah komunikasinya bisa ditangkap dengan baik dan sebagainya ya. Jadi ini contoh studi akhir dari proses pembuatan jangka itu, ya. Nah, ya setelah revisi, contoh gambar sebelah kanan, pindahkan bagian akhir ini menggunakan tools vektor, Adobe Illustrator atau sejenisnya itu ya.
gunakan perangkat dan keterampilan yang telah kita pelajari sejauh ini untuk menyelesaikan proses ini ya. Bagaimana cara menduplikasi, men-tracing dan sebagainya, itu loh ini maksudnya. Di ini kira-kira. Nah, jadi secara rangkuman kira-kira prosesnya semacam ini. Coba Anda fokus yang sebelah kanan ini, dari sebuah satu objek, kemudian ketemu 5 inisial gambar ini. Ya. Nah, ini contoh proses studi yang di sini. Ada 25 model jenis, misalkan diambil bagian ininya masuk ke sini, bagian dari sisi ininya masuk ke sini, sampai terjadi 25 ini. Atau bahkan Anda bisa memotretnya dari berbagai sisi gitu ya. Ada yang pakai 1:1, template-nya ada 1:5, ada yang pakai 1:2 vertikal ataupun horizontal. Jadi ini semua harus kita lakukan untuk mengetahui apakah kalau sudah tersusun banyak semacam ini, kita baru nanti akan melihat ya, ini lebih baik secara komunikasi ya, tapi secara visual misalkan kurang bagus. Kalau ini sebagainya, jadi tambah banyak kita akan lebih luas dalam mengeksplor itu ya, dan ada banyak kemungkinan yang bisa kita kombinasikan gitu ya, ambil ininya, ini baik di sininya, ini kurang di sininya dan sebagainya. Itulah kenapa di buku itu disarankan paling tidak 25 ya, baik di dalam simplifikasinya. Kalau yang sebelah kiri ini adalah simplifikasinya ya, yang sebelah kanan adalah yang sudah ditambahin metode di antara 3 itu, repetisi, line and shape ataupun kombinasi ya. Jadi itu juga bisa kita tuangkan di sini. Ini bagian yang simplifikasinya, yang ini yang sudah, misalkan ini saya pakai dengan repetisi diulang 3 kali, misalkan ya, ini yang di sini pakai line and shape dan sebagainya. Nah, itu ya. Baru saya itu masing-masingnya revisi ini. Ya, baru ada sinkronisasi di sini antara yang menggunakan beberapa metode dengan yang simplified saja, yang akan di-refine menjadi sebuah final logo di sini. Ya, jadi prosesnya sebagainya tadi, Anda harus cari tools yang identik dengan sebuah profesi ataupun visi misi yang ada dalam sebuah corporate itu, ya. Buat setidaknya 4 atau 5 objek awal. Setelah itu Anda bisa melakukan cropping ya, dengan menggunakan penggaris L double gitu ya. Dan buat setidaknya 25 studi penyederhanaan itu. Setelah itu juga Anda membuat paling tidak 25 studi pilihan metode dengan 3 metode line and shape dan seterusnya itu, selain simplifikasi ya. Kemudian dari 25 studi itu pilihlah 5 yang mau kita revisi, yang kita anggap sebagai yang efektif ya, yang bagus masing-masing ini. Ya. Pilih studi yang paling sukses dan eksplorasilah di tools vektor seperti Illustrator ataupun Corel dan sebagainya ya. Baru setelah itu kita memilih fontnya yang sesuai, atau bahkan ini bisa jadi menciptakan ya, yang tidak semuanya cocok dengan font yang ada ya. Kayak logo-logo ITS Pens itu semuanya buat itu, nggak mengambil font yang sudah ada di pasaran gitu ya, karena belum tentu itu cocok dengan karakteristik dari objek yang kita bawa gitu ya. Baru setelah itu Anda bisa mencetaknya sebagai logo akhir, sebagai catatan portofolio kita. Jadi ini kira-kira prosesnya ya, yang biasa dilakukan oleh seorang desainer dalam mengkonsep sebuah logo abstraksi. Jadi tidak mudah ya. Jadi membuat logonya mungkin mudah kalau Anda dari perspektif Anda ya membuatnya, tapi bereksplorasi, membuat studi komunikasi tentang logo itu, karena satu logo itu harus bisa mewakili ya wajah dari corporate ataupun organisasi yang Anda bawa. Jadi studinya memang butuh berkali-kali gitu ya, bahkan mungkin harus dipikirkan sepanjang hari. Dan memang proses yang dilakukan ini ya hasilnya nanti akan jauh lebih bagus ya. Makanya yang saya tahu itu pembuatan logo yang Pens itu dulu aja berapa itu ya, hampir 300 juta kalau nggak salah beli logonya Pens itu ya. Padahal cuma kayak gitu ya. Karena studinya ya cukup lama gitu ya. Dan saya tahu segitu karena saya dulu di saat peralihan ya, masuk di Pens itu saat peralihan dari logo ITS yang kita ciptakan, yang kita pakai sejak dulu menjadi logo Pens itu ya. Jadi
Kira-kira semacam itu. Baik, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Nah, tugas kalian itu adalah bereksplorasi ya, mengeksplorasi logo-logo, coba menciptakan, Anda ciptakan sebuah logo atau dari brand apapun lah ya, terserah. Anda ini apa namanya, tuliskan di PPT. Minggu depan kalian saya suruh untuk presentasi ya. Anda tuangkan. Yang paling penting adalah alasannya ya. Jadi saya membuat logo semacam ini pakai repetisi karena ini dan sebagainya. Misalkan visi misinya ini Pak dan sebagainya, itu coba Anda pertahankan besok ya, argumen kalian itu dengan menciptakan sebuah logo itu. Perusahaannya boleh apa saja, atau mungkin tidak harus perusahaan ya, atau Anda membuat sebuah karena ini Anda harus pakai tools ya, tools yang identik dengan sebuah pekerjaan itu. Boleh perusahaan, boleh apa organisasi, ataupun boleh misalkan apa serikat atau opo lah ya, kumpulan opo, misalkan kumpulan apa organisasi buruh tani misalkan ya, Anda buat sebuah dan sebagainya. Jadi Anda yang paling penting adalah Anda gunakan metode-metode abstraksinya itu dan Anda pertahankan. Ada alasan yang logis ya, mengapa Anda pilih ini, mengapa Anda desain semacam ini dan seterusnya. Jadi minggu depan saya minta PPT-nya saja untuk dipresentasikan, tidak laporannya ya, laporannya tidak perlu. Anda laporkan dalam sebuah PPT saja untuk Anda presentasikan satu-satu minggu depan. Oke? Baik, ada yang ditanyakan? Cukup dimengerti ya? Saya, Pak, Iya, silakan Bro. izin bertanya, Pak. Berarti minggu depan kan presentasi. Apakah di dalam presentasi itu wajib disertakan semua proses yang kita lakukan, Pak? Yang misalnya kita melakukan 25, apa, mengambil, habis setelah mengambil 5 inisial, terus membuat 25 simplifikasi, terus menggunakan salah satu metode, itu apakah semua gambarnya itu harus ditampilkan seperti itu, Pak? Iya, secara umum aja. Langsung Anda ciptakan 25 begitu ya. Kecil-kecil aja prosesnya. Jadi sehingga kita bisa tahu Anda melakukan prosesnya itu gitu ya. Diketikkan aja. Saya nanti kasih contoh beberapa PTT yang apa namanya, yang sudah dibuat oleh teman kakak kelas kalian sebelumnya ya. Jadi bisa Anda lihat mungkin prosesnya. Tapi ditampilkan aja, ini loh 25 yang ketika saya melakukan proses studi. Itu kan hanya mengcrop aja kalian kan, bagiannya. Ya ditampilkan, Debrio, prosesnya. Iya, Pak. Sama izin bertanya, tadi saya agak bingung yang antara 5 inisialisasi itu, Pak. Itu 5 inisialisasi maksudnya kita mengambil gambar dari angel yang berbeda-beda seperti itu, Pak. Iya. Baru kita lakukan. Seperti halnya Anda membuat simplifikasi yang kemarin itu loh, Mas. Jadi kan Anda mengcrop dari berbagai bagian. Iya. Jadi prosesnya itu ya kayak kemarin hampir sama ya. Jadi yang sebelah kiri 25 itu simplifikasi, yang sebelah kanan itu 3 metode lainnya. Ada yang direpetisi, line and shape dan sebagainya itu ya. Jadi studinya kan berjalan 2 tadi ya, yang simplifikasi saja dengan yang menggunakan beberapa metode lainnya itu, line and shape dan sebagainya itu. Salah satu aja atau wajib ada semuanya, Pak? Kalau di buku itu disarankan 2 gitu ya. Makanya maksud saya yang di sebelah kanan yang metode itu loh, Pak, kan ada yang repetisi, ada yang line and shape. Kita pilih repetisi aja, atau kalau bisa semua repetisi, line and shape dan sebagainya. Terserah. Makanya kalau di eksplorasi itu boleh ada, kalau pakai line and shape ini lebih cocok misalkan daripada repetisi. Saya coba deh masukkan apa identitasnya, misalkan Anda apa, misalkan tadi yang saya sebut buruh tani misalkan ya, B misalkan identitas apa namanya, inisialnya B-nya dimasukin, dicoba gitu ya. Jadi percobaan-percobaan itu lebih variatif, akan lebih bagus. Anda akan bisa melihat dari berbagai hal gitu deh ya. Tambah banyak ya tambah bagus sebenarnya. Itulah yang dimaksud tadi, harus ada penjabaran di situ. Ya. Oke, minggu depan ini masih ya, atau sudah kayaknya sudah hari raya ya. Kalau sudah hari raya mungkin minggu depannya lagi kelihatannya ya. Tanggal berapa minggu depan ini? Tanggal 14 ya, temu kalian ya. Kayaknya H-1 itu sudah ya. Kita lihat minggu depan ya, tapi tetap Anda dulu,
persiapkan dulu saja. Ya, kalau masih memungkinkan minggu depan ini kita laksanakan. Kalau enggak ya minggunya lagi setelah hari raya. Gitu ya. Tapi Anda selesaikan dalam minggu inilah ya. Biar kalau memungkinkan minggu depan kita laksanakan presentasinya minggu depan. Gitu ya. Ada pertanyaan lagi lainnya? Saya, Pak. Ya, mana? Iya, sebelumnya mohon maaf, Pak. Saya untuk yang kotak-kotak, Pak, ukuran kotak-kotak itu, Pak, itu saya baru melihat sekarang yang 4 inci kali 4 inci itu, Pak. Untuk laporan-laporan saya sebelumnya itu saya tidak menggunakan ukuran 4 inci kali 4 inci. Apakah saya perlu melakukan revisi ya, Pak? Jadi saya kumpulkan ulang dalam bentuk 4 inci kali 4 inci. Terima kasih, Pak. Enggak, bagi saya yang penting square aja. Tapi kan square ya, bujur sangkar ya bentuknya ya. Iya, bujur sangkar, Pak. Cuma tidak Jadi presisi 1:1. untuk percobaan nggak masalah ya. Yang penting prosesnya square itu sudah bagus ya. Jadi itu cuma saran, artinya untuk melihat menampilkan secara detail bagian-bagian tertentu itu sebaiknya kalau Anda nanti ya terjun di perusahaan ataupun itu sebaiknya 4 inci kali 4 inci gitu ya. 4 inci itu berapa kira-kira? 10 cm lebih ya? Sekitar itu kelihatannya ya. Nah, namun di laporan, kalau di percobaan yang penting Anda berbentuk square gitu aja ya. Berbentuk square dan ya, kalau yang sekarang Anda bisa ciptakan dalam bentuk square ataupun persegi panjang gitu ya. Persegi panjang 1:5 ataupun 1:1,5 ataupun 1:2. Gitu, Mas. Yang penting bentuknya aja, satunya kotak, satunya perbandingannya benar gitu aja. Itu ya. Ya, baik, Pak. Terima kasih. Oke, yang lain jelas, yang lain? Cukup jelas ya? Ya, Pak. Dari saya cukup jelas, Pak. Oke, jadi yang akan saya lihat nanti pertama adalah bentuk visualnya, kemudian komunikasinya ya. Komunikasi dari visual itu. Yang ketiga adalah alasan rasional yang bisa Anda kemukakan gitu ya. Proses dan alasan rasionalnya. Prosesnya seperti apa, proses studinya seperti apa, sama hasil studinya yang jelas ya dengan alasan-alasan yang sudah Anda pilih itu. Jadi masing-masing bagian harus Anda punya alasan ya. Dan harus Anda jelaskan dari sisi komunikasinya, dari sisi feels-nya dan sebagainya, mengapa Anda memilih itu dan seterusnya. Itu yang mungkin saya akan nilai dari presentasi kalian ya. Jadi kira-kira itu ya, teman-teman sekalian. Di sini akan saya upload ininya, PPT-nya, kemudian panduannya, dan contoh dari PPT yang sebenarnya contoh yang kemarin-kemarin kurang bagus sih, tapi nggak apa-apa. Nanti saya akan berikan contohnya itu untuk Anda. Anda nanti harus ciptakan lebih patuh terhadap proses ini ya, karena sangat penting ini ya prosesnya, dan yang menulis buku itu bukan saya gitu ya. Ya benar-benar orang yang profesional yang sudah terjun di situ si Alan itu ya. Jadi kira-kira itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Terima kasih, Pak.